lagi seperti biasa, di mana pertemuan kelompok yang selalu kita laksanakan sebulan sekali ya Bu. Gimana Bu, udah cair uang PKH-nya kan? Alhamdulillah udah cair, aman. Oke, berarti semuanya aman ya. PKH aman, sembako aman, kemudian ada dapat bantuan BBM Bu. Oh, subsidi BBM ada dapat tidak? Ada. Oke, berarti dapat semuanya ya kan Bu? Dapat. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali melaksanakan seperti biasa kegiatan kita yang diwajibkan, yaitu P2K2. Apa itu P2K2 Bu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, alhamdulillah ya Bu masih ingat apa itu P2K2. Nah, kemarin ataupun sebulan yang lalu kita sudah membahas tentang permasalahan stunting, ya kan Bu? Di mana stunting ini sebuah permasalahan yang serius yang ada di lingkungan sekitar. Kira-kira gimana Bu? Masih ingat apa itu stunting? Masih. Ibu Ade, apa tuh kira-kira stunting Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak, di mana anak itu memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Iya, oke. Seperti yang kita ketahui ya kan Bu, saat ini banyak juga anak-anak yang kalau kita lihat dari umurnya tidak sesuai kan Bu, antara berat badan dan tinggi badannya. Nah, itu kemudian tentang stunting. Kemudian juga kemarin kita sudah membahas tentang dampak-dampak dari stunting, kemudian permasalahan apa aja yang bisa menyebabkan stunting. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana sih supaya ibu hamil dapat mendapatkan informasi yang tepat. Ya kan Bu, selain masalah stunting, kita di sini juga membahas tentang ibu hamil, agar ibu hamil ini tidak salah dalam mendapatkan informasinya. Oke, sebelum lanjut, kira-kira ada Bu membawa apa semalam Bu? Tabel. Iya, tabel janji diri. Kira-kira ada dibawa Bu? Bawa. Udah diaplikasikan atau udah dilaksanakan di rumah? Ya sudah. Sudah, berarti kira-kira ada kendala tidak Bu? Sejauh ini sih tidak ya. Alhamdulillah ya Bu, berarti alhamdulillah kita sudah peka ya kan Bu terhadap pentingnya dukungan untuk ibu hamil dan juga dukungan untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak stunting. Oke Bu, di sini kita akan membahas tentang peran atau informasi yang akan didapatkan oleh ibu hamil. Nah, kalau di sini kita juga ada yel-yelnya ya kan Bu. Kalau saya bilang ibu hamil, maka ibu-ibu menjawab dengan mari kita beri dukungan. Oke, kita ulang ya Bu. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Oke, kira-kira di sini ada yang hamil Bu? Yang hamil tidak ada. Yang hamil lagi nggak ada ya? Iya. Oke, kira-kira Bu, apa sih tujuannya diadakan atau mengakses informasi yang tepat untuk ibu hamil? Ada beberapa tujuannya ya kan Bu. Yang pertama, agar ibu hamil tidak salah dalam menerima informasi. Apalagi sekarang banyak sekali informasi-informasi yang beredar melalui media sosial ya Bu ya. Nah, kita sebagai keluarga, sebagai tetangga diharapkan peka terhadap dukungan atau pemberian informasi kepada ibu hamil. Oke Bu, sebelum kita lanjut, saya akan memberikan tugas atau memberikan sedikit pertanyaan untuk kita semua. Nah, untuk kelompok ibu ade, di sini coba kira-kira dukungan apa yang anggota keluarga berikan ketika ada yang sedang hamil. Nah, kemudian untuk kelompok dari Ibu Lika, coba berikan dukungan kepada ibu hamil dalam lingkup masyarakat kita. Nah, kira-kira gimana sih dukungannya ya kan? Kalau di keluarga gimana? Kemudian kalau di masyarakat luas gimana dukungannya? Nah, itu coba kita diskusikan. Nanti kalau sudah dapat jawabannya boleh diutarakan. Nanti
nanti kita bahas bersama-sama. Kalau di keluarga ada yang hamil, Bu? Kalau di keluarga saat ini nggak ada sih, tetangga ada. Oh, iya. Oke, gimana Bu? Bisa ya? Sudah siap? Siap. Oke, baik. Berarti ada 2 kelompok ya kan Bu? Di sini saya harapkan mudah-mudahan dari hasil diskusi kita bisa mengetahui apa-apa aja sih yang harus dilakukan, ya kan? Mungkin dari Ibu Ade terlebih dahulu bisa membacakan hasil diskusinya Bu. Baiklah, di sini ada 5 poin penting kalau yang perlu kita lakukan ketika ada anggota keluarga kita yang sedang hamil, ya kan, seperti memberikan informasi. Yang pertama itu mempersiapkan kelas hamil. Selanjutnya kita juga menganjurkan untuk suaminya mendampingi istrinya mengikuti kelas hamil tersebut. Lalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada ibu yang sedang hamil. Selanjutnya kita juga menganjurkan mengajak ibu itu untuk mengikuti posyandu untuk memeriksakan kehamilannya. Yang terakhir itu menanyakan kepada bidan atau dokter tanggal kira-kira persalinannya itu kapan, seperti itu. Itulah 5 poin penting yang perlu dilaksanakan. Gimana kalau dengan Ibu Ika? Kalau menurut saya sih, kalau dia hamil di lingkungan masyarakat, kita sebagai tetangga sering-sering datang berkunjung untuk menjenguk dia. Terus yang pasti selalu mendoakan ya agar si ibu dan calon bayi selalu sehat sampai persalinan nanti. Terus yang pasti membagikan pengalaman lah selama masa hamil dan selama persalinan. Oke ya, berarti dapat kita simpulkan ya kan Bu, bahwasannya dukungan dari keluarga dan masyarakat itu sangat penting untuk ibu hamil, ya kan? Bukan saja ibu hamil, tapi juga kepada anak-anak balita. Nah, kepada ibu hamil terutama di keluarga ya kan Bu, dukungan dari suami sangat-sangatlah penting. Nah, jadi mudah-mudahan kita harapkan suami-suami ibu yang ada di sini saat ibu hamil ataupun mau tidak hamil, ya diharapkan bisa perhatian kepada ibu, ya kan, terutama memperhatikan gizi ibu hamil, gizi anak balitanya, dan kepada masyarakat juga kita memang harus sering-sering ya kan Bu, sharing, artinya sharing ya. Gimana sih kalau misalkan persalinan atau apa-apa aja sih yang harus dibutuhkan saat mau persalinan, berarti dukungan keluarga dan masyarakat pada saat ibu hamil ini agar merasa nyaman ya kan Bu. Kalau ibu hamil merasa nyaman, maka kehamilannya pun bisa berkembang dengan baik. Nah, tidak hanya kehamilannya, tapi juga anak yang di dalam akan merasa terlahir secara sehat, cerdas, dan tentunya tidak tidak stunting. Oke Bu, kira-kira untuk pertemuan ini sudah mulai paham lah ya kan Bu, sudah mengerti dan bisa mudah-mudahan tentang janji diri itu juga bisa kita aplikasikan ya kan Bu, kepada diri kita sendiri ataupun kepada masyarakat luas. Oke Bu, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita, terutama di keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk banyak orang kan Bu. Oke ya Bu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Why am I still here and waiting for us to have